Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan di subuh dalam suasana bulan suci Ramadan di Masjid Raya Al-Akbarin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, sang penyelamat kita, sang pencerah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmatnya persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kehormatan bagi diri saya pribadi bisa berdiri di hadapan para jamaah sekalian. Terutama di hadapan saya ada sesepuh Pak Kiai Haji Uso. Mohon izin Pak Kiai untuk bisa berdiri di depan. Izinkanlah saya untuk sekedar berbagi dari sedikit apa yang saya miliki untuk diperdengarkan kepada para jamaah sekalian. Dan mungkin saja apa yang saya bawakan ini akan terlihat sedikit berbeda. Namun semoga ada manfaatnya. Karena saya ini orang yang suka berinovasi, berimprovisasi. Jamaah sholat subuh, izinkanlah saya pada kesempatan subuh kali ini menyampaikan dari buku yang pernah saya baca. Judulnya ini Merasa Pintar, Bodoh Saja Tidak Punya. Nah, kira-kira apa yang ada dalam buku tersebut? Marilah kita bahas bersama-sama. Nah, buku ini adalah salah satu karya dari almarhum Rusdi Mathari, seorang penulis dari Madura. Dari judul bukunya saja ini membuat kita ini kebingungan. Judulnya seolah paradoks, bertentangan. Nah, kira-kira apa? Mari kita simak. Dalam buku ini diceritakan hidup masyarakat di suatu perkampungan yang mana mereka ini tengah sibuk. Sibuk apa? Sibuk membersihkan masjid, sibuk kerja bakti di lingkungan sekitarnya dan juga memasang baliho, spanduk ucapan marhaban ya Ramadan. Nah, melihat kesibukan masyarakat kampung tersebut, ada seseorang yang bernama Cak Dlahom. Cak ini panggilan untuk khusus orang Madura. Kalau kita di timur ini mungkin sebutnya sama saja seperti Pace. Nah, kalau di maju lagi timur lagi di daerah Maluku ini Nyong. Kalau di Bugis ini Daeng, kalau di Jawa ini Mas. Nah, karena ini Madura, penulis orang Madura makanya dipanggilnya dengan Cak. Nah, Cak Dlahom ini melihat kesibukan masyarakat kampung tersebut. Lalu bukannya membantu, ia malah tertawa. Nah, melihat tingkah Cak Dlahom itu, ini membuat masyarakat kampung ini keheranan dan lalu akhirnya bertanya ke dia, Cak, ini kenapa Anda tertawa? Memangnya ada yang lucu kah? Nah, kira-kira seperti itu bahasanya. Nah, ditanya seperti itu, Cak Dlahom ini tidak langsung menjawab, dia tetap tertawa. Tertawa terus dan kemudian membuat masyarakat kampung ini jengkel. Sampai ada yang agak sedikit membentak. Memang Anda ini setengah gila. Nah, karena memang diceritakan di cerita ini Cak Dlahom adalah orang yang setengah gila.
Tapi dari setengah gilanya anggapan masyarakat kampung, ini menyimpan hikmah yang mendalam. Kalau mungkin di dalam Islam kita dikenal sebagai orang yang berpaham sufisme. Tingkah lakunya ini nggak ketebak, tapi menyimpan hikmah yang luar biasa. Nah, dibilang seperti itu, kemudian Cak Dlahom ini akhirnya pun angkat suara. Dia berkata kurang lebih begini. Dia bertanya, benarkah Anda semua benar-benar mencintai bulan suci Ramadan? Nah, ditanya seperti itu, diam penduduk kampung, nggak tahu ingin menjawab apa. Nah, belum selesai mencari jawabannya dalam kepala mereka, Cak Dlahom ini kembali bersuara. Ia berkata begini kurang lebih. Kalau kalian semua benar-benar mencintai bulan suci Ramadan, mengapa dari Anda semua tidak ada yang berpuasa selain di bulan suci Ramadan? Kenapa Anda tidak berpuasa yang merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan di bulan suci Ramadan, ibadah yang diharuskan? Kenapa enggak diteruskan kalau Anda benar-benar mencintai bulan suci Ramadan? Mengapa Anda tidak puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau bahkan puasa Daud? Nah, dibilang seperti itu, penduduk kampung ini semakin bertambah bingung. Lalu mereka merenung, benar juga ya. Kita sebenarnya ini puasa ini untuk apa? Bagaimana? Nah, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa hikmah yang kita bisa dapat dari cerita ini? Nah, hikmahnya adalah kita kembali mengingat lagi tentang bab niat, nawaitu. Dalam suatu kalimat yang sering kita dengar adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Apabila niatnya benar, maka bisa saja pahalanya atau yang ia dapat bisa berbeda. Seperti dua orang yang melakukan amalan yang sama, seperti berpuasa. Si A dan si B. Si A hanya sekedar berpuasa dari apa? Menahan diri dari lapar dan juga haus. Nah, si B selain menahan lapar dan juga haus, ia melakukan amal yang lain, yaitu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi selain menahan diri dari lapar dan haus di bulan suci Ramadan. Mohon maaf jemaah, kalau semisal kita hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan haus saja, orang-orang di barat sana, di Eropa, Amerika pun melakukan hal yang sama, namun dengan istilah yang berbeda, yaitu diet. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau ini membagi puasa menjadi 3 kategori. Yang terendah adalah al-saumul awam, puasanya orang awam, yaitu menahan diri dari lapar dan juga haus dan juga berhubungan suami istri bagi yang telah menikah. Maka pentingnya kita memperbaiki niat agar pahala yang kita dapatkan bisa lebih besar. Masa kita dari tahun ke tahun kita tidak ada peningkatan kapasitas dalam diri kita. Ini saya mengajak baik kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, berhubung masih ada beberapa waktu untuk kita melaksanakan kewajiban berpuasa. Nah, kita mesti merefleksikan diri, sebenarnya kita berpuasa itu untuk apa, siapa. Nah, jangan sampai puasa kita hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya nih FOMO gitu. Supaya hanya sekedar dibilang orang berpuasa. Tapi tujuannya untuk apa? Nah, kita tidak tahu. Walaupun untuk Allah, tapi setidaknya ada peningkatan kapasitas dalam diri kita di tahun yang akan datang misalnya gitu. Dan juga berhubung bulan suci Ramadan telah mau selesai,
Nah, mari kita sama-sama menjaga amalan-amalan baik yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan kali ini gitu. Seperti tadarusan, bersedekah, berzakat. Untuk sekarang zakat fitrah, kalau di yang akan datang zakat mal dan lain sebagainya. Mari kita teruskan itu gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada dengan ibadah yang ikhlas, yang taat gitu. Jangan sampai kita mencampurkan amalan kita dengan hal-hal yang lainnya gitu. Ustadz, tapi kalau misalnya saya nggak niat, ya udah saya nggak usah melakukan deh. Nah, itu juga nggak bisa dibenarkan gitu. Kalau katanya Dr. Fahrudin Faiz, beliau ini membagi amalan menjadi 3. Yang tertinggi adalah melakukan sesuatu karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, di bawahnya kastanya turun sedikit, melakukan kebaikan namun dengan mencampurkan hal-hal selain niat daripada Allah. Yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa. Nah, ribet juga semisal kita kalau nggak niat, kita nggak melakukan. Nah, pasti kebaikan itu akan sulit untuk disebarkan gitu. Nah, maka sekali lagi sebelum saya akhiri kuliah subuh singkat pada subuh kali ini, kembali lagi saya mengajak baik kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian gitu. Agar sama-sama mari kita tetap menjaga nilai-nilai baik yang kita dapatkan selama di bulan suci Ramadan kali ini gitu. Karena belum tentu tahun depan kita kembali dengan bulan suci Ramadan atau bahkan besok lusa kita tidak tahu kita masih diberikan nafas atau tidak dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin itu saya bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila datang hal yang benar datangnya dari Allah. Jika ada yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.